Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rijal Suryanto. Saya mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin mensosialisasikan tentang melakukan perjalanan jauh atau road trip di masa pandemi ini. Saya melakukan sosialisasi ini dipergunakan untuk menempuh ujian akhir semester mata kuliah public speaking yang akan saya lakukan pada kesempatan ini. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya atau menyisakan waktunya sedikit untuk mendengarkan sosialisasi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melakukan road trip selagi masa pandemi ini. Perpergian jauh atau road trip menggunakan kendaraan pribadi menjadi salah satu yang sangat dianjurkan ketika masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini untuk mengurangi resiko terinfeksinya COVID itu sendiri. Ketimbang berpergian menggunakan transportasi umum seperti pesawat, kereta, atau bis, kita juga harus mengikuti prokes yang ada. Jadi memang harus benar-benar menjaga diri sendiri minimal agar bisa menyelamatkan diri sendiri atau keluarga yang akan kita sambangi untuk bersilaturahmi. Anda memiliki sedikit banyak kontrol terhadap situasi saat pandemi ini. Dan jika Anda berhati-hati, Anda akan memiliki lebih sedikit interaksi yang akan Anda lakukan kepada orang-orang ketika bertemu di perjalanan atau di kendaraan umum yang Anda naiki jika tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun tetap saja melakukan road trip di masa pandemi ini harus selalu mempertimbangkan keadaan yang ingin dituju. Misalnya Anda tidak menjadikan daerah zona merah dan kuning untuk disambangi ketika road trip ini. Sebagai tujuan perjalanan Anda harus juga melihat klaster-klaster yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebisa mungkin kita menjauhi klaster itu agar kita meminimalisir terjadinya kontak dengan wisatawan lain agar kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita ajak untuk road trip ini. Hanya karena Anda akan berlibur, jangan lengah dan berpikir bahwa COVID-19 ini juga libur. Tapi Dr. Debbie Goff, spesialis penyakit menular dan Profesor Farmasi di The Ohio University Wexner Medical, itu melansir melalui CNBC. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang harus Anda lakukan dan bisa dijalankan selagi masa road trip di masa pandemi ini. Pertama, Anda harus merencanakan rute dan tujuan perjalanan Anda. Persiapan adalah kunci. Meskipun sudah beberapa kali melakukan road trip, persiapan menjadi hal yang sangat penting. Tentukan rute perjalanan yang Anda lalui. Rest area mana yang akan dijadikan tempat beristirahat. Selain itu, penting juga untuk menelpon terlebih dahulu hotel atau penginapan yang bukan tempat tujuan Anda. Yang kedua, Anda harus menyiapkan perlengkapan kesehatan Anda sendiri. Peralatan kesehatan merupakan alat yang wajib dibawa untuk berjaga-jaga untuk diri kita sendiri. Minimal P3K kita harus membawa, dan obat P3K, obat-obatan, dan beberapa alat medis lain yang sekiranya memang perlu dibawa. Yang ketiga, kita harus ekstra hati-hati ketika di kamar mandi. Kamar mandi merupakan salah satu tempat penyebaran penyakit dan banyak orang silih berganti memasuki kamar mandi tersebut. Maka dari itu Anda harus ekstra hati-hati jika kamar mandi di rest area atau tempat yang akan Anda sambangi. Jangan menghabiskan lebih dari 10 menit waktu di kamar mandi. Mungkin gunakan kaki untuk menyiram toilet dan gunakan handuk atau sarung tangan untuk mencegah kita memegang benda-benda yang sebelumnya dipegang juga oleh orang-orang lain di kamar mandi tersebut. Dan selanjutnya kita harus membawa cemilan atau bekal kita sendiri di perjalanan agar menghindari mampir ke toko-toko atau supermarket yang bisa disinyalir bahwa tempat itu akan didatangi oleh banyak orang dan disambangi oleh orang-orang banyak untuk membeli perbekalan mereka. Jadi sebisa mungkin kita harus membawa cemilan dan bekal yang cukup agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita di perjalanan nanti. Lalu yang selanjutnya, jika kita membawa kendaraan pribadi, kita harus sering-sering membuka jendela mobil. Karena membuka jendela mobil itu akan memperbaiki sirkulasi udara yang masuk
Jadi sehingga kita tidak hanya menghirup udara yang itu saja. Jadi setidaknya kita bisa mendapatkan udara baru dan oksigen baru yang bisa kita hirup di dalam mobil itu, dan sehingga kita meminimalisir untuk terjadinya terjangkitnya virus COVID ini. Dan sekiranya mungkin itu ada beberapa hal atau tips dan masukan yang atau sebisa mungkin seperti itulah yang saya sampaikan. Mohon kiranya terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada teman-teman yang mendengarkan sosialisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.